The most powerful organization in sports is under fire. FIFA's credibility has already been dented by scandal, and football's world governing body is now being targeted by the U.S. Justice Department and the FBI. According to the New York Times, U.S. prosecutors will charge a number of current and former FIFA officials with corruption and accepting bribes related to World Cup bids and TV marketing deals over the past 2 decades. Hai kalian generasi yang haus literasi. Kali ini gue mau bahas sebuah skandal korupsi di bidang olahraga yang paling digemari sama hampir seluruh lapisan masyarakat, terutama laki-laki ya. Yaitu sepak bola, yoi. Jadi di tahun 2015, FIFA, asosiasi sepak bola non-profit yang biasanya nyelenggarain Piala Dunia, itu ada di dalam penyelidikan kasus korupsi. Jadi ini nggak ada hubungannya sama soal kepergian Sinteyong dari sepak bola Indo ya. Yang verdiknya itu katanya dipecat ya. Katanya alasannya itu perlu strategi yang lebih sesuai sama pemainnya. Terus juga komunikasi antar pemain juga butuh yang lebih baik. Dan implementasi program yang lebih baik. Semuanya lebih baik. Sebuah jawaban klasik yang tidak memberikan solusi ya. Dari alasan ini gue jujur ngerasa alasannya tuh nggak menjelaskan secara jelas. Karena terlalu umum dan nggak ada detailnya. Maksudnya ya perlu ada metrik sama evaluasi KPI lah yang perlu dijelasin dari pihak PSSI. Cuma ya gue gak bisa ngomong apa-apa. Terima kasih banyak pada Coach Sinteyong yang udah ngebawa sepak bola Indonesia makin maju daripada sebelumnya. Dan kali ini lanjut gue mau bahas peran FIFA yang gede banget untuk bisa nentuin sebuah negara. Itu supaya bisa jadi tuan rumah Piala Dunia. Karena sebuah keputusan ada di FIFA. Jadinya sebuah skandal korupsi yang sangat besar yang terjadi di World Cup tahun 2018 dan tahun 2022. So, langsung aja kita bahas. Let's take a closer look. Sepak bola udah jadi olahraga yang paling banyak ditonton orang di dunia ini. Bahkan kalau kalian suka anime, kalian mungkin ada yang nonton atau baca manganya Blue Lock. Itu kalau kalian baca atau nonton itu, kalian bisa ngerasain betapa intensnya olahraga itu. Dan secara kalau dilihat dari rankingnya dari data tahun 2024, sepak bola itu ada sekitaran 3, miliar orang yang nonton. Apalagi waktu main event yang paling prestige dari olahraga sepak bola ini yang hadir setiap 4 tahun sekali, yaitu yang namanya World Cup, yang dihadirin sama dunia. Ini bahkan belum ngitung Euro Cup, Asian Cup, African Cup, dan cup-cup lainnya ya. Dan juga belum termasuk lagi Premier League sama liga lainnya. Pasti viewershipnya banyak banget. Oke, kita bahas sejarah organisasi FIFA ini dulu ya. Organisasi FIFA ini dibuatnya ini di tanggal 21 Mei 1904 di Paris. Bersama 7 negara, yaitu Belgia, Prancis, Denmark, Belanda, Spanyol, Swiss, sama Swedia. Tujuannya untuk mempromosikan sepak bola di seluruh dunia. Dan juga pastinya menjadi sebuah simbol bentuk persahabatan kompetisi antar negara lewat olahraga. Dan organisasi FIFA ini jatuhnya itu sebuah organisasi non-profit ya, atau NGO. Yang sifatnya itu bukan komersil sebenarnya. Dan olahraga yang diurus sama FIFA ini juga ada kategori-kategorinya juga. Kayak ada Women's World Cup juga, Under 20 cowok dan cewek, Under 17 cowok dan cewek. Bahkan ada sepak bola pantai sama World Cup futsal juga yang diselenggarain sama dia. Dan selain itu, FIFA juga bisa dibilang tetap menjaga peraturan-peraturan di dunia sepak bola ini supaya lebih fair atau makin seimbang. Kayak di tahun 1970, mereka akhirnya memperkenalkan sistem yellow card sama red card. Dan seperti yang kita tahu, termasuk itu VAR atau singkatannya dari Video Assistant Referee yang pertama kali diperkenalkan itu di Piala Dunia 2018 di Rusia lalu ya. Jadi ini bisa dibilang juga cukup mengundang banyak kontroversi juga ya dari pihak pemain sama pihak penonton. Jadi greget gitu gara-gara ada VAR. Dan jadi makin susah diving juga ya. Jadi bisa dibilang FIFA ini sebenarnya mirip sama Komite Olimpiade lah ya.
Cuma bedanya ini buat cabang olahraga sepak bola aja. Tapi mulai kita masuk ke kasusnya ya. Ternyata organisasi NGO ini tidak sebersih misi awalnya. Ya sebenarnya hal ini juga bukan sesuatu yang mengejutkan ya. Karena udah banyak yang berpendapat kalau FIFA itu cuma organisasi kriminal sebenarnya. Karena mereka dianggap mengambil keuntungannya juga gede banget. Padahal mereka statusnya itu non-profit. Dan juga mereka sebenarnya tugasnya itu nggak melakukan banyak tugas. Kayak sebagai contohnya aja, di Piala Dunia Brazil tahun 2014 itu Brazil tuh jadi tuan rumah Piala Dunia yang harus keluar total uang sebesar sekitaran 13, miliar dolar US. Yang kalau kalian lihat di video, itu renovasi stadium aja udah biayanya 3,6 miliar US buat menuhin standarnya FIFA. Belum lagi rute mobilitas supaya para penonton dan pemain bolanya juga dapat jalur yang teratur waktu mereka datang. Itu juga udah makan 3,4 miliar US. Apalagi airportnya juga sampai di-upgrade. Ngapain juga di-upgrade gue kagak paham. Dan dari itu semua revenue yang didapat Brazil dari penjualan tiket dan semuanya dari World Cup ini berapa? Cuma 3 miliar US dollar. Bahkan cuma 2,5% dari total biaya yang didapat. Jadi rugi bandar ya. Untuk apa ini semua? Dan dari semua biaya itu, FIFA masih ngantongin duit bersih sebesar 2,6 miliar US dari World Cup Brazil ini. Untuk sebuah NGO bisa generate revenue seperti ini nih udah gede banget ya. Nggak heran ini sempat ngebuat rakyat Brazil itu jadi emosi karena ngerasa nggak bener ini semua. Itu baru dari satu kasus. Sebenarnya banyak banget ya kasus-kasusnya. Kayak yang di tahun 2015, itu muncul skandal korupsi besar-besaran yang melibatkan 14 orang petugas FIFA, termasuk mantan wakil presiden FIFA yang namanya Jack Warner. Bahkan baru-baru ini ada seorang whistleblower juga dari Australia yang namanya Bonita Mercedes, yang merasa Australia Foreign Aid atau organisasi pemberi bantuan internasionalnya dari Australia, ngerasa kayak kenapa harus buang-buang duit sebesar 500.000 US dollar buat ngebantu upgrade stadion bola di Trinidad dan Tobago, sebuah kepulauan Karibia yang ada di bagian Amerika Utara. Nah, dia ini jadi bingung karena pada saat itu hal ini bukan menjadi sebuah hal yang urgent dan juga nggak ada kepentingannya. Setelah diselidiki lebih lanjut, ternyata orang penting yang mengambil keputusan di FIFA pada saat itu adalah si Jack Warner ini. Karena selain dia itu wakil presiden FIFA saat itu, dia ternyata juga menjabat sebagai presiden dari organisasi CONCACAF, yaitu Federasi Bola Amerika Selatan, Amerika Tengah, dan Kepulauan Karibia. Di situ uang yang dikasih sama Australia ini akhirnya mental dari Sydney, ke London, ke New York, dan ke Port of Spain yang ada di Trinidad dan Tobago. Tapi nggak pernah nyampe ke tangan asosiasi bola di Trinidad dan Tobago tadi, yang pengen upgrade stadium itu. Tapi larinya ke rekening pribadi si Jack Warner ini. Pada gigit jari dah semuanya itu. Itu dari segi duit yang dimanipulasi dari bantuan internasional. Ternyata cuma membantu kantongnya Jack Warner ini ya, jatuhnya korupsi. Apalagi nggak cuma dalam bentuk uang aja, tapi ada juga yang dalam bentuk hadiah. Kayak pada saat waktu acara makan malam bersama Kongres FIFA, itu semua kan biasanya meja makannya udah disiapin semua ya. Tempat-tempatnya di mana aja berdasarkan sama nama-namanya. Nah, di setiap nama-namanya itu ada juga suatu kotak yang ada di sebelah plat nama semua anggota Kongres FIFA pada saat itu. Yang isinya itu apa? Isinya itu hadiah ya. Jadi yang para pria itu dapat kancing pergelangan tangan buat kemeja dari mutiara, atau kalau bahasa Inggrisnya itu cufflink. Dan yang wanita itu dapat kalung dari mutiara juga. Dan yang gilanya itu, waktu kebetulan istrinya Jack Warner ini nggak bisa datang ke acara makan malam ini, negara Australia ini tetap ditagih kalung mutiara itu buat hadiah ke istrinya si Jack Warner. Gokil banget, udah terang-terangan mintanya. Ya nggak jauh beda juga sih sama kejadian-kejadian kearifan lokal kita ya. Dan kalau dari kalian ada yang notice juga dari timeline video gue sebelumnya, itu kalian juga pasti bertanya-tanya, itu kenapa dah biaya buat jadi tuan rumah di Qatar tahun 2022
itu sampai 220 miliar US dollar. Jadi ini pun mempunyai skandalnya tersendiri. Mulai dari pembangunan 8 stadion bola yang super duper berkelas, dari Lusail Stadium, tempat di mana final Piala Dunia 2022 kemarin berlangsung, terus Al Khor Stadium, Al Wakrah Stadium, Al Rayyan Stadium, Education City Stadium, Al Thumama Stadium, Ras Abu Abud Stadium, dan Khalifa International Stadium. Dari arsitektur yang kayak begini aja kita udah bisa bayangin pasti bukan pakai arsitek yang murah-murah punya. Tapi di sini gue nggak bahas tentang skandal Piala Dunia Qatar 2022 kemarin ya, yang katanya sempat mengakibatkan 15.000 orang para pekerja imigrannya itu tewas karena menjadi budak dalam membangun stadium-stadium yang disebutkan di atas. Salah satu penyebabnya ya suhu iklim yang panasnya bisa mencapai 40 derajat Celcius waktu bulan Juni atau Juli. Kalau kalian mau nonton yang lebih bahas ke arah kondisi pekerjanya, bisa nonton channel YouTube Detektif Aldo aja ya. Dia jelasin secara detail di sana tentang skandal perbudakan Piala Dunia di Qatar 2022. Tentunya yang jadi pertanyaan tentang FIFA itu kenapa Qatar bisa terpilih. Ternyata pada awalnya mulai dari ide World Cup di Qatar itu tercetus di tahun sekitaran 2008 sampai 2009. Banyak anggota asosiasi dari negara lain kayak Presiden Asian Football yang namanya Muhammad bin Amam itu sebenarnya juga udah pada nggak setuju karena kondisi iklim di Qatar itu panas banget. Apalagi biasanya World Cup itu diadainnya di bulan Juni atau Juli. Dan pada saat bulan Juni atau Juli kan panas banget. Jadi mereka menganggap nggak mungkin kejadian lah. Tapi ternyata persetujuan yang udah ditandatangani dari FIFA itu ada klausa yang bilang kalau jadwal pertandingan itu bisa kok dipindahin ke bulan November atau Desember. Dan hal ini yang bakal mulai jadi snowballing ke efek pertimbangan. Sampai mulai hotel-hotel yang menjadi akomodasi untuk Piala Dunia juga dari Qatar itu pindah ke Dubai. Yang sebenarnya kan perlu biaya tambahan lagi ya. Tapi jaraknya itu cuma 1 jam ke Qatar. Jadinya hal ini pun jadi diiyain sama FIFA. Karena mereka menganggap, Qatar itu kan belum mempunyai banyak hotel supaya bisa akomodasi semua pemain dan pelatih para pesepak bola ini. Jadinya ya udah, pakai hotel yang ada di Dubai aja. Jaraknya juga nggak jauh-jauh amat kok. Cuma 1 jam perjalanan. Jadinya hal ini pun juga diiyain sama FIFA. Dan kebanyakan diiyain, tinggal yang mereka perluin itu 1 suara lagi dari si Muhammad bin Amam tadi, yang jadi presiden Asian Football pada saat itu. Dan since si bin Amam ini juga ternyata orang Qatar asli, dia dikompor-komporin deh motivasinya, supaya Qatar itu bisa jadi tuan rumah World Cup. Sampai akhirnya suara itu quote-unquote terbeli, dan akhirnya dia juga setuju kalau Qatar itu bisa jadi tuan rumah Piala Dunia 2022. Accounts of bribery were later revealed. In exchange for Qatari votes, one voter was offered a Picasso painting, one requested a British knighthood, and enormous sums of money traded hands. Jadi kalau ngelihat semua ini, sungguh skema yang luar biasa ya, asosiasi sepak bola yang satu ini. Ini memang kelihatannya udah kayak organisasi kriminal. Karena nggak cuma kasus suap sama korupsi juga, tapi juga ada kasus-kasus lainnya kayak ngejual hak siaran pertandingan ke negara-negara lainnya juga. Terus FIFA ngambil keuntungan juga dari situ. Karena kan waktu siaran langsung itu kan hak-hak para televisi itu kan harus dijual juga ya. Jadi cuma stasiun TV ini yang bisa nyiarin pertandingan ini gitu. Dan hal ini yang akhirnya dimanfaatkan sama FIFA. Ada lagi yang pembelian suara dan pertukaran suara. Karena untuk menentukan siapa tuan rumah Piala Dunia itu kan pasti harus ada rapat kongres anggota FIFA ya. Yang jumlahnya itu ada 24 orang. Jadi ya negara yang pengen jadi tuan rumah harus bisa tanda kutip membeli suara dari anggota-anggota kongres inilah istilahnya. Baik lewat uang ataupun lewat hadiah kayak yang tadi gue jelasin sebelumnya. Dan kalau nanya pendapat gue soal ini sih udah jelas ya. Kalau FIFA ini korupnya udah kelihatan banget, udah sampai ke akar-akarnya. Udah kayak organisasi buat money laundering lewat cara legal.
Kalau ada duit kotor yang masuk, tinggal dimasukin aja jadi kategori beban quote-unquote sports development. Langsung bersih itu duitnya ya. Dan memang di tahun 2015 kemarin itu banyak yang ketahuan dan ditangkap-tangkepin. Sampai bahkan ngelibatin FBI ya. Tapi apakah anggota Kongres FIFA sekarang bersih-bersih semua? Gue juga nggak yakin sih. Karena yang namanya budaya organisasi itu susah banget buat dicabut. Kayak yang terjadi sama whistleblower yang gue sebutin di video sebelumnya. Dia ini sampai nggak bisa dapetin kerjaan lagi sama yang berhubungan dengan bidang sepak bola. Dan dia pun masih juga suka diancem lewat surat ataupun email-email juga. Cuma sampai saat ini pun anggota-anggota FIFA yang bahkan sempat ketangkep dan terbukti bersalah pun tetap menyanggah ya kalau hal-hal ini terjadi. So, itu semua yang mau gue sampaikan tentang skandal korupsi FIFA ini. Jadi kalau negara kita, Indonesia tercinta ini pengen jadi tuan rumah Piala Dunia dengan cara cepat atau cara yang ilegal, itu bisa ya. Opsinya udah ada. Tinggal bayar aja dari APBN, palingan juga nanti kita dikenain pajak 12% lagi, atau 13%. Suka-suka negara ini aja sih maunya ke arah mana. Gue sih yang bener-bener aja lah. Pakai cara yang biasa-biasa aja, nggak usah pakai cara yang tolol ya. So, jangan lupa like, share, dan subscribe, karena gue yakin jarang ada yang bahas soal hal ini ya. Be critical and stay critical.